Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bariko Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 022 dari kelas Praktikum A, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di praktikum sistem embedded modul 9 kali ini kita akan membahas yaitu FreeRTOS Task. Nah, jadi implementasi multitasking pada 4 percobaan yaitu diantaranya LCD yang termuka, SD card, dan data logger sensor menggunakan STM32 maupun ESP32. Lalu kita akan membahas pertama-tama sini yaitu konsep dasar RTOS. Nah, kita akan membagi program besar menjadi text independent. Jadi, apa itu FreeRTOS text? Jadi unit eksekusi mandiri alih-alih menggunakan satu while besar super loop, program dipecah menjadi beberapa fungsi kecil atau teks yang seolah berjalan bersamaan. Menghindari blocking, pada program biasa, fungsi delay akan menghentikan seluruh sistem. Pada RTOS, vtext delay hanya menidurkan teks tersebut dan memberikan CPU ke teks lain. Lalu untuk schedulernya, sini komponen inti RTOS yang mengatur teks mana yang berhak berjalan atau running di setiap milidetiknya berdasarkan tingkat prioritas. Lalu kita membahas ini agenda praktikum, implementasi 4 skenario penggunaan RTOS. Pertama itu ada modul LCD, kedua antarmuka, ketiga SD card, dan sensor logger. Bisa dibaca, untuk LCD itu membuat teks khusus untuk merefresh dan memperbarui tampilan antarmuka visual UI pada LCD secara periodik tanpa gangguan. Untuk antarmuka itu teks terpisah untuk merespon input antarmuka fisik seperti push button atau serial secara responsif dan real time. Untuk SD card itu mengelola teks untuk inisialisasi SPI dan operasi baca atau tulis data dasar ke memori SD card eksternal. Untuk sensor logger tersendiri itu integrasi total teks membaca nilai sensor secara konstan, sementara teks lain menuliskan ke SD card sebagai data logger. Nah, untuk percobaan 1 dan 2, LCD antarmuka, masalah tanpa RTOS. Jika LCD membutuhkan waktu 50 milisecond untuk refresh atau menggunakan delay, sistem akan buta terhadap input tombol dari antarmuka selama waktu tersebut. Solusi teks terpisahnya yaitu dibuat dua teks LCD dan teks button. Isolasi proses, teks LCD sedang dalam fase blocked delay. Scheduler seketika memindahkan pemrosesan ke teks button tombol dapat terbaca seketika, responsif terlepas dari lambatnya LCD. Lalu untuk percobaan 3 dan 4, SD card dan sensor logger menulis ke file SD card operasi I/O atau input-output memakan waktu yang tidak bisa diprediksi. Latensi tinggi pada sistem biasa ini dapat menyebabkan pembacaan sensor terhenti sesaat sehingga data penting terlewat. Dengan FreeRTOS, kita memisahkan teks sensor prioritas tinggi untuk mengumpulkan data secara presisi dan mengirimkannya via QI ke teks SD card, yaitu prioritas rendah yang akan menulisnya ke memori di latar belakang. Untuk kunci penjadwalan sini prioritas evaluasi teks secara real time. FreeRTOS mengevaluasi seluruh teks yang berjalan sebanyak 1000 kali dalam 1 detik menggunakan timer hardware. Jika teks sensor atau prioritas tinggi tiba-tiba mendeteksi perubahan data, ia dapat langsung merebut CPU dari teks LCD prioritas rendah yang sedang menggambar di layar, memastikan data logging tidak pernah delay. Ini untuk 1000 take per detik untuk 1 kHz. Mengapa keempat percobaan membutuhkan RTOS? Jadi modul RT kode yaitu fungsi pengendalian LCD, pembacaan tombol, operasi SD card, dan sensor ditulis dalam blok kode yang terisolasi rapi. Untuk penghapusan waktu tunggu atau dead time, tidak ada lagi siklus CPU yang terbuang sia-sia akibat fungsi delay yang memblokir instruksi di bawahnya. Nah, manajemen stack independen LCD dan SD card menggunakan alokasi memori RAM yang berbeda besarnya. RTOS memungkinkan kita memberi ukuran stack, yaitu memori yang spesifik untuk setiap modul. Kesimpulan praktikum kali ini yaitu keempat percobaan ini membuktikan bahwa FreeRTOS adalah solusi mutlak ketika sebuah microcontroller dituntut menangani antarmuka pengguna LCD atau tombol yang lambat bersamaan dengan operasi data berat, yaitu SD card atau sensor secara real time. Lalu sekarang kita masuk ke sesi kode program. Nah, ini kita akan masuk ke program yang digunakan pada praktikum. Setelah itu kita masuk ke hasil dari praktikumnya. Ya, langsung saja. Nah, ini untuk pemrograman percobaan pertama, yaitu di LCD menggunakan ESP32. Kurang lebih seperti ini.
untuk fungsi-fungsinya yang digunakan pada program. Lalu ini untuk percobaan kedua yaitu antarmuka, lebih dia di STM32 sebagai master. Lalu ini untuk codingan yang masih percobaan kedua, ini SP32 sebagai slave-nya, masih di antarmuka sama. Lalu ini untuk SD card pada percobaan ketiga menggunakan SP32. Ini untuk include-nya banyak, ada 7. Lalu untuk definisi pin hardware-nya, ini inisialisasi perangkatnya, lalu handle QI-nya, terus sampai bawah. Kurang lebih seperti ini. Nah, lalu ini untuk percobaan keempatnya menggunakan SD card dan juga sensor. Dari awal menggunakan konfigurasi pin SPI, lalu konfigurasi pin max-nya, definisi warna custom-nya, config data logger-nya, sampai ke mengambil data sensor suhu, lalu kunci jalur SPI bersama, lalu cetak ke serial monitor, gambar real time-nya, sampai akhir. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pemrograman codingan yang dipakai pada LCD antarmuka dan juga SD card dan SD card sensor. Dan kita bisa langsung masuk ke hasil praktikumnya. Jadi ini adalah percobaan yang pertama, yaitu koneksi LCD TFT menggunakan ESP32 dan LCD TFT. Ini untuk tampilan programnya sendiri. Kurang lebih tampilan programnya seperti ini. Nah, ini untuk komponennya sendiri yang digunakan. Nah, ini ketika diupload, nah kalau sudah sukses, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, ini untuk tampilan hasil prom pada kolom chat. Oke, pada kali ini merupakan program dari SPI komunikasi antara dua microcontroller, yaitu di sini ada ESP32 dan STM32. Nah, di sini STM32 mengirim data ke ESP32. Nah, di sini ESP32-nya akan membaca pesan atau kiriman dari si STM32 di sini. Nah, di sini merupakan hasil outputnya, data yang masuk. Kita komunikasinya secara SPI. Di sini data yang terkirim, transaksi. Ini ada jumlah datanya ya teman-teman. Ini udah sampai bit ke 107. Nah, ini akan bertambah terus. Ini transaksi 136, 137, dan ini akan terus berlanjut. Ngirimnya gini aja, nggak yang apa namanya hello world, nggak yang hello world. Harusnya nampilin apa? Sebentar, dari awal. Jadi ini adalah program dari percobaan pertama, yang dimana percobaan pertama itu RTOS, modul RTOS middle. Nah, di sini adalah task priority. Nah, terus di sini juga terdapat
apa namanya beberapa komponen di mana ada sensor DHT. Kenapa nih? Sensor DHT, terus ada ESP, terus di sini juga ada apa ini namanya? Memori ya? Apa namanya? Akses SD card. Ya, SD card. Ini ada SD card. Nah, terus di sini nanti outputnya tuh dari LCD-nya dia bakal menampilkan suhu sama kelembapan. Nah, si SD card-nya ini dia bakal ditampilin di serial monitor. Di sini programnya juga udah di-upload terus akses. Nah, untuk kapasitas dari SD card-nya di sini ditampilkan berapa? 3840 MB apa ya megabyte atau 4 giga. Nah, di sini juga suhu sama kelembapannya bakal terbaca di serial monitornya. Begitupun bakal terbaca di LCD-nya. Nice. Oke, jadi ini adalah modul ke-9 yaitu SPI percobaan ke-4. Ini adalah program C++-nya. Jadi nanti dalam waktu 10 detik akan mengambil data sensor termokopel per setengah detik. Jadi ya dalam waktu itu akan mengambil data sensor dan secara otomatis akan terhenti dan mengupload ke SD card. Nah, ini untuk program platform IO-nya. Ini untuk rangkaiannya sendiri ada micro SD card adapter, ada sensor termokopel, LCD TFT dan ESP32. Nah, ini ketika diupload bikin video. Ini aku bikin video, besok aku bisa kelas. geblek apa tinggal catcam tekan lepas Masuk kalau mau pulang aja. iya ya rasa melebu ya catcam ya. Itu kasih kita ya. Nah, ini untuk tampilan di serial monitornya sendiri seperti ini. Nah, secara real time akan mengambil data sensor termokopel dalam waktu 10 detik. Setelah 10 detik tampilan LCD-nya akan menampilkan keterangan statusnya tersimpan, data sukses terupload. Nah, untuk file yang masuk ke dalam SD card-nya adalah datalog.csv. Warna merah ya itu nih. Betul loh. Kalau dari sini gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk kolom chat untuk melakukan prompt.